Aku membisu, membiarkan suamiku dan selingkuhannya tertawa di atas penderitaanku. Mereka tak tahu, setiap kata jahat itu terekam, menjadi senjata yang akan menghancurkan mereka di pengadilan nanti. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Rumah mewah bercat putih gading itu terasa seperti sebuah makam yang sunyi bagi Indira. Jam dinding berdetak monoton, mengisi kekosongan di ruang tengah yang luas. Indira duduk di kursi rotan menghadap ke jendela besar yang menampilkan taman belakang yang tak lagi terawat. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, seolah jiwanya telah lama pergi meninggalkan raganya. Sudah 1 tahun lamanya suara Indira tidak terdengar di rumah ini. Sejak kejadian keguguran yang merenggut calon buah hatinya, Indira divonis mengalami depresi berat dan selektivemutis atau kebisuan selektif. Ia menarik diri dari dunia, menolak bicara, dan menolak berinteraksi. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik tatapan kosong itu, pikiran Indira bekerja lebih tajam daripada silet. Pintu depan terbuka kasar. Langkah kaki sepatu kulit yang berat menggema di lantai marmer, memecah keheningan. Itu Dimas, suaminya. Pria yang dulu berjanji akan menjaganya dalam sakit maupun sehat, kini tak lebih dari orang asing yang berbagi atap dengannya. Indira. Suara Dimas menggelegar. Pria itu melempar tas kerjanya ke sofa. Kau ini istri atau pajangan? Jam segini lampu depan belum dinyalakan. Apa kerjamu seharian? Cuma duduk melamun seperti orang gila. Indira tidak menoleh. Ia tetap menatap daun kering yang jatuh di taman. Tubuhnya tidak bergeming sedikit pun, seolah ia tidak mendengar teriakan suaminya. Dimas mendengus kasar, lalu berjalan mendekati Indira. Ia mencengkeram bahu istrinya yang kurus itu. Aku bicara padamu, bentak Dimas tepat di telinga Indira. Setidaknya kalau mulutmu bisu, telingamu masih berfungsi, kan? Dasar wanita tidak berguna. Kalau bukan karena kasihan, sudah kubuang kau ke panti sosial. Indira hanya berkedip pelan. Tidak ada air mata, tidak ada ekspresi ketakutan. Wajahnya datar seperti air tenang. Dimas melepaskan cengkeramannya dengan kasar hingga tubuh Indira sedikit terhuyung ke sandaran kursi. Pria itu tampak jijik menyentuh istrinya sendiri. Malam ini ada tamu. Jangan bikin malu. Masuk ke kamarmu atau duduk diam di pojok. Jangan keluar kalau tidak disuruh. Perintah Dimas sambil melonggarkan dasinya. Indira perlahan bangkit. Gerakannya lambat, seperti orang yang kehabisan tenaga. Ia berjalan menyeret kakinya menuju dapur untuk mengambil segelas air. Saat ia berada di dapur, bel pintu berbunyi. Dimas bergegas membukanya dengan semangat yang sangat berbeda dari saat ia bicara pada Indira. Hai, sayang. Akhirnya sampai juga. Suara Dimas terdengar lembut dan penuh kasih sayang. Indira menghentikan gerakannya menuang air. Telinganya menajam. Ia tahu siapa tamu itu. Seorang wanita muda dengan pakaian modis dan aroma parfum yang menyengat masuk ke dalam rumah. Itu Bella. Wanita yang diperkenalkan Dimas 6 bulan lalu sebagai sekretaris baru, yang perlu sering datang ke rumah untuk mengurus berkas lembur. Namun, orang buta pun tahu bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Rumahnya sepi banget. Mas, si bisu ada di mana? Tanya Bella tanpa rasa sungkan. Ia melepas sepatu hak tingginya dan meletakkannya sembarangan. Ada di dapur. Mungkin. Biarkan saja. Dia tidak akan mengganggu kita. Jawab Dimas sambil merangkul pinggang Bella dengan mesra. Kamu lapar? Aku sudah beli steak favorit kamu. Biar pembantu yang siapkan. Atau kita makan saja di meja makan sekarang. Si bisu bisa makan sisa nanti. Indira yang mendengar itu dari balik tembok dapur hanya menarik napas panjang tanpa suara. Ia melihat bayangan dirinya di pintu kaca oven. Wajahnya tirus,
Matanya cekung. Namun ada api dendam yang menyala kecil di sana. Ia kembali memasang topeng wajah datarnya, lalu berjalan keluar dari dapur membawa gelas airnya, melewati ruang tengah tempat Dimas dan Bella sedang bermesraan. Itu dia, seru Bella sambil menunjuk Indira seolah sedang melihat hewan di kebun binatang. Halo, Mbak Indira. Masih belum bisa ngomong ya? Kasihan sekali. Indira tidak menoleh. Ia berjalan lurus menuju tangga. Tunggu. Panggil Dimas. Daripada kamu cuma jalan-jalan tidak jelas, ambilkan piring untuk Bella. Pembantu sedang pulang kampung. Kamu harus berguna sedikit. Indira berhenti. Ia berbalik perlahan, lalu berjalan kembali ke dapur, mengambil piring, dan meletakkannya di meja makan. Dimas dan Bella duduk di sana. Di atas meja sudah tersaji makanan mewah yang dibawa Dimas. Sementara di ujung meja, ada mangkuk kecil berisi bubur tawar dingin, jatah makan malam Indira yang disiapkan Dimas tadi pagi. Dimas dan Bella mulai makan dengan lahap. Mereka saling suap-suapan, tertawa keras, dan sesekali berciuman, sama sekali tidak mempedulikan keberadaan Indira yang duduk kaku di kursi ujung meja, menyendok bubur dinginnya perlahan. Mas, kapan kamu mau urus surat itu? Tanya Bella di sela kunyahannya. Aku capek lo sembunyi-sembunyi terus. Teman-temanku tanya kapan kita nikah. Dimas melirik Indira sekilas, lalu tertawa meremehkan. Sabar, Bel. Mengurus cerai dengan orang gila itu butuh strategi. Kalau aku cerai sekarang, hakim mungkin kasih dia harta banyak karena alasan kemanusiaan atau apalah itu. Aku harus pastikan dia dinyatakan tidak kompeten dulu secara hukum, biar aku yang jadi wali hartanya. Setelah aset bapaknya pindah ke tanganku, baru kita tendang dia. Bella tertawa cekikikan. Kamu jahat banget sih, Mas. Tapi aku suka. Pintar. Bella kemudian menatap Indira dengan tatapan mengejek. Mbak Indira dengarkan? Tapi percuma ya. Mbak nggak bisa ngadu ke siapa-siapa. Orang gila mana ada yang percaya. Lihat tuh. Dimas menunjuk wajah Indira dengan garpunya. Dihina begitu saja mukanya tetap lempeng. Dia ini sudah mati rasanya. Bel, dia cuma patung bernyawa. Jadi kamu tenang saja. Kita mau ngomong apa saja di depan dia. Aman. Dia tidak akan paham. Dan yang pasti, dia tidak bisa bicara. Hati Indira terasa seperti diiris sembilu mendengar rencana busuk suaminya. Harta warisan mendiang ayahnya adalah satu-satunya yang ia miliki untuk bertahan hidup, dan Dimas ingin merampasnya dengan alasan ia tidak waras. Namun, Indira menahan gejolak di dadanya. Tangannya yang memegang sendok tetap stabil. Ia mengunyah bubur yang rasanya hambar itu seolah tidak terjadi apa-apa. Selesai makan, Bella dengan manja meminta Dimas menggendongnya ke kamar tamu. Aku nginep sini ya malam ini? Males pulang, di luar hujan. Tentu saja boleh. Rumah ini kan calon rumah kamu juga. Jawab Dimas sambil mengedipkan mata. Mereka berdua naik ke lantai atas, meninggalkan Indira sendirian di meja makan yang penuh dengan piring kotor bekas mereka. Indira duduk diam selama 10 menit lagi, memastikan kedua manusia itu sudah benar-benar masuk ke kamar dan sibuk dengan urusan mereka. Setelah suasana hening, Indira berdiri. Ia tidak membereskan piring kotor Dimas dan Bella. Ia membiarkannya begitu saja hingga dikerubuti semut. Indira berjalan perlahan menuju kamarnya sendiri yang berada di lantai bawah. Kamar yang dulu adalah kamar pembantu, namun dipindahkan ke sana oleh Dimas dengan alasan agar Indira tidak perlu naik turun tangga. Sesampainya di kamar mandi, Indira mengunci pintu. Ia menyalakan keran air agar suaranya menyamarkan aktivitasnya. Indira menatap cermin. Perlahan, wajah datarnya berubah. Otot-otot wajahnya menegang menahan tangis dan amarah. Ia meraba kalung liontin perak yang selalu melingkar di lehernya. Liontin itu berbentuk hati yang cukup besar. Dengan jari-jarinya yang gemetar namun cekatan, ia membuka liontin itu.
Di dalamnya bukan foto, melainkan sebuah chip rekam suara mikro canggih yang ia beli secara daring setahun lalu. Alat itu kecil, namun memiliki daya tangkap suara yang luar biasa jernih dan baterai yang tahan lama. Indira menekan tombol kecil untuk mematikan rekaman, lalu menyambungkannya ke sebuah adaptor kecil yang terhubung ke ponsel rahasianya yang ia sembunyikan di dalam lubang ventilasi kamar mandi. Ia memeriksa berkas rekaman hari ini. File 0345 MP3 durasi 2 jam. Isi: hinaan Dimas, rencana penguasaan aset, pengakuan perselingkuhan, dan rencana pernikahan. Indira mendengarkan sekilas menggunakan earphone. Suara Dimas terdengar sangat jelas saat mengatakan, "Aku harus pastikan dia dinyatakan tidak kompeten dulu secara hukum, biar aku yang jadi wali hartanya." Indira tersenyum getir. Air mata menetes di pipinya. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kepuasan. "Bicaralah sepuas kalian," bisik Indira dengan suara yang sangat pelan. Nyaris tak terdengar, namun sangat fasih. Suaranya serak karena jarang digunakan, tapi penuh kekuatan. Setiap kata yang keluar dari mulut kalian adalah paku yang akan menutup peti mati kalian sendiri. Indira menyimpan kembali data itu ke cloud storage yang terenkripsi. Ia memastikan semuanya aman. Setelah itu, ia mematikan ponsel rahasianya, menyembunyikannya kembali, dan memasang liontin perekam itu lagi di lehernya. Ia menekan tombol rekam. Lampu indikator kecil berkedip sekali lalu mati. Tanda perekaman mode senyap telah dimulai. Indira mematikan keran air. Wajahnya kembali datar tanpa ekspresi. Ia keluar dari kamar mandi, kembali menjadi Indira si bisu, siap untuk memancing lebih banyak bukti keesokan harinya. Pagi itu matahari bersinar terik, namun suasana di dalam rumah terasa mendung dan menyesakkan bagi Indira. Bella rupanya benar-benar menganggap rumah itu milik nenek moyangnya. Saat Indira keluar dari kamarnya dengan langkah gontai, ia melihat Bella sudah duduk santai di sofa ruang tengah sambil menonton televisi dengan volume keras. Yang membuat darah Indira mendidih adalah apa yang dikenakan wanita itu. Bella memakai kimono tidur sutra berwarna merah marun. Itu adalah kimono kesayangan Indira, hadiah ulang tahun dari mendiang ibunya yang ia simpan rapi di lemari lantai atas. Bella memakainya dengan santai sambil mengangkat kaki ke atas meja. "Pagi, Mbak Bisu," sapa Bella dengan nada ceria yang dibuat-buat. "Kimononya bagus loh, pas banget di badanku. Daripada di lemari terus berdebu, mending aku pakai, kan? Lagian Mbak Indira kan gak pernah dandan lagi." Mubazir. Indira hanya menatap kimono itu sekilas, lalu berjalan menuju dapur. Hatinya menjerit ingin merobek kimono itu dari tubuh Bella, tapi ia menahannya. "Sabar, Indira. Harta benda bisa diganti, tapi bukti hukum tidak ternilai harganya." Batinnya menguatkan diri. Di dapur, Dimas sedang membuat kopi. Ia tampak segar dan bahagia. "Oh, sudah bangun. Buatkan sarapan untuk Bella. Dia mau nasi goreng. Jangan lupa, jangan pakai cabai. Dia tidak suka pedas." Dimas memerintah Indira seolah istrinya itu adalah pelayan restoran. Tanpa membantah, Indira mengambil wajan. Ia mulai memotong bawang. Pisau di tangannya bergerak cepat dan ritmis. Ada dorongan liar untuk melemparkan pisau itu, tapi Indira mengalihkannya pada bawang merah yang ia iris tipis-tipis. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi lagi. Kali ini tamu yang datang membuat dada Indira semakin sesak. Itu adalah Bu Lestari, ibu kandung Dimas, mertuanya. Wanita paruh baya dengan sanggul tinggi dan perhiasan emas mencolok itu masuk dengan gaya seperti inspektur upacara. Ia langsung memeluk Dimas dan, yang mengejutkan, mencium pipi Bella dengan akrab. "Aduh, calon mantu ibu sudah bangun rupanya," kata Bu Lestari sambil mengelus lengan Bella. "Cantik sekali kamu pakai baju merah begitu. Beda sama yang satu itu, pucat kayak mayat hidup."
Bu Lestari melirik sinis ke arah dapur di mana Indira sedang memasak. Ibu, jangan keras-keras, nanti dia dengar, kata Dimas sambil tertawa kecil, meski ia tidak benar-benar peduli. Biar saja dia dengar, seru Bu Lestari lantang, sengaja meninggikan suaranya. Toh dia bisu, nggak bisa membela diri. Dimas, ibu heran kenapa kamu masih pertahankan dia sih? Sudah setahun loh dia kayak orang gila begitu. Bikin malu keluarga kita saja. Tetangga-tetangga ibu sering tanya, mana istri Dimas kok nggak pernah kelihatan arisan? Ibu sampai bingung cari alasan. Mereka bertiga duduk di ruang tamu. Indira yang telah selesai memasak nasi goreng, meletakkan piring itu di meja tamu, lalu hendak beranjak pergi. Eits, jangan pergi dulu. Tahan Bu Lestari. Duduk di situ. Di bawah. Ibu mau bicara sama suamimu. Kamu harus dengar karena ini menyangkut nasibmu juga. Indira menurut. Ia duduk di karpet, persis di bawah kaki mereka, seperti seorang hamba sahaya di hadapan majikan. Posisi ini sangat strategis bagi Indira, karena liontin di lehernya akan menangkap suara mereka dengan sangat jelas dari jarak sedekat ini. Jadi begini, Dim. Bu Lestari memulai pembicaraan serius. Ibu kemarin sudah tanya-tanya sama kenalan notaris. Soal tanah warisan bapaknya Indira yang di pusat kota itu. Harganya lagi naik gila-gilaan. Kalau dijual, bisa buat beli rumah baru di kawasan elit dan modal kamu buka cabang usaha baru. Masalahnya sertifikatnya masih atas nama dia, Bu. Keluh Dimas sambil menunjuk Indira dengan dagunya. Dan dia nggak bisa diajak komunikasi buat tanda tangan pelepasan hak. Makanya kamu harus cepat urus surat keterangan sakit jiwanya. Desak Bu Lestari tidak sabar. Bawa dia ke psikiater bayaran. Minta surat yang menyatakan dia tidak cakap hukum permanen. Dengan begitu, hak perwalian jatuh ke kamu sebagai suami. Begitu surat kuasa di tangan kamu, jual tanah itu, lalu ceraikan dia. Beres. Kan? Ide bagus tuh, Tante Ibu, sahut Bella antusias. Kalau tanah itu laku, kita bisa pesta pernikahan mewah di Bali ya, Mas? Pasti dong, sayang. Jawab Dimas sambil mengelus rambut Bella. Dengar itu Indira? Kamu itu sebenarnya cuma beban. Tapi untungnya kamu punya warisan yang bisa menebus ketidakgunaanmu itu. Jadi anggap saja hartamu itu bayaran karena aku sudah mau menampungmu selama setahun ini. Indira menundukkan kepalanya dalam-dalam. Rambutnya menutupi wajahnya. Ia tidak sedang menangis. Ia sedang tersenyum miring yang sangat tipis. Rencana penggelapan aset dan persekongkolan jahat. Kena kalian. Batin Indira. Rekaman ini akan sangat mematikan bagi karir Dimas dan reputasi Bu Lestari. Tiba-tiba, Bella yang sedang meminum kopi panasnya, sengaja memiringkan cangkirnya tepat di atas tangan Indira yang bertumpu di lantai. UPS. Seru Bella pura-pura kaget. Cairan kopi panas berwarna hitam pekat itu tumpah menyiram punggung tangan Indira. Kulit putih Indira seketika memerah melepuh. Rasa perih yang menyengat langsung menjalar ke seluruh sarafnya. Secara refleks, tubuh manusia normal akan berteriak atau melompat kaget. Namun, Indira sudah melatih dirinya selama berbulan-bulan untuk menahan rasa sakit. Ia tahu ini adalah ujian. Bella sedang memancingnya. Jika ia berteriak, sandiwaranya akan terbongkar sebelum waktunya. Indira hanya menarik tangannya perlahan, menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga hampir berdarah. Namun tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Wajahnya meringis sedikit, tapi ia segera mengendalikannya menjadi datar kembali. Ia mengusap tangan yang melepuh itu dengan ujung bajunya yang lusuh. Ya ampun, maaf ya, kata Bella dengan nada mengejek yang sangat kentara. Licin banget cangkirnya. Tapi kok diam saja sih? Nggak sakit ya? Wah, hebat ya orang gila. Sarafnya sudah putus mungkin. Hahaha, benar juga. Timpal Bu Lestari tertawa. Kulit badak dia itu. Sudah, jangan dipedulikan.
Dimas, panggil pembantu, lupa. Nggak ada pembantu. Indira, bersihkan tumpahan kopi di karpet ini. Itu karpet mahal. Jangan sampai bernoda. Alih-alih mengkhawatirkan tangan menantunya yang melepuh, Bu Lestari lebih cemas pada karpetnya. Indira bangkit perlahan. Tangan kanannya yang tersiram air panas gemetar hebat karena rasa sakit yang membakar. Ia berjalan ke belakang untuk mengambil lepel. Di dapur, ia menyempatkan diri menyiram tangannya dengan air dingin dari keran selama beberapa detik untuk meredakan panas, lalu mengoleskan sedikit salep luka bakar yang ia sembunyikan di laci bumbu. Sambil mengepel tumpahan kopi di bawah kaki mereka yang masih tertawa-tawa membahas rencana pernikahan, Indira bersumpah dalam hati, nikmatilah tawa kalian hari ini. Karena sebentar lagi, kalian akan menangis darah. Rekaman hari ini sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kekejaman mental dan fisik yang mereka lakukan. Tapi Indira tahu, ia butuh satu pukulan telak lagi. Ia butuh bukti rencana kriminal yang lebih berat agar mereka tidak hanya miskin, tapi juga membusuk di penjara. Dan ia punya firasat. Rencana itu akan segera mereka diskusikan. Dimas, kata Bu Lestari tiba-tiba, suaranya memelan. Soal obat depresinya Indira. Kamu masih kasih dosis yang sama? Indira yang sedang memeras kain pel, menajamkan pendengarannya. Ini dia. Masih, Bu. Kenapa? Ibu punya kenalan apoteker yang bisa racik obat khusus, bisik Bu Lestari. Namun masih tertangkap jelas oleh alat perekam Indira. Obat yang kalau diminum terus-menerus, bisa bikin ginjal rusak pelan-pelan atau bikin orang tidur terus dan gak bangun-bangun. Biar prosesnya lebih cepat, ngerti kan maksud ibu? Jantung Indira berdegup kencang. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan atau perebutan harta. Ini adalah rencana pembunuhan berencana. Langit di luar jendela sudah gelap gulita. Namun ruang tengah rumah itu terang benderang oleh lampu kristal yang menyala penuh. Di atas meja kopi yang terbuat dari kaca tebal, berserakan majalah pernikahan, brosur catering, dan contoh undangan mewah dengan tinta emas. Dimas dan Bella duduk berdampingan di sofa kulit, sementara Indira duduk di kursi kayu di sudut ruangan, memangku sebuah buku tebal yang halamannya tidak pernah ia balik selama 1 jam terakhir. Indira seolah menjadi hantu di rumahnya sendiri. Keberadaannya dianggap ada dan tiada. Dimas dan Bella tidak merasa perlu mengecilkan suara atau berbisik, karena bagi mereka, Indira hanyalah seonggok daging bernyawa yang tidak memiliki pemahaman. Sayang, lihat ini. Seru Bella antusias sambil menunjuk sebuah foto pelaminan bergaya Eropa di majalah. Dekorasinya penuh bunga mawar putih impor. Aku mau yang seperti ini. Kesannya elegan dan mahal. Nanti gaun pengantinku harus berekor panjang, minimal 5 meter. Dimas mengangguk-angguk sambil memijit kalkulator di ponselnya. Wajahnya tampak serius menghitung angka-angka yang berderet panjang. Bisa diatur. Jawab Dimas santai. Kalau pakai vendor yang ini, estimasi biayanya sekitar 500 juta. Itu belum termasuk sewa gedung dan catering VVIP. 500 juta. Bella mengerucutkan bibirnya. Murah banget, Mas. Masa nikahan kita biasa-biasa saja? Aku mau ada orkestra juga. Terus souvenirnya parfum mahal, bukan gantungan kunci murahan. Tambahin dong budgetnya. Dimas tertawa kecil, lalu menoleh sekilas ke arah Indira yang duduk mematung. Tenang saja. Tabungan deposito atas nama Indira baru saja cair bulan ini. Jumlahnya ada sekitar 2 miliar. Itu uang warisan dari kakeknya dulu yang tidak pernah disentuh. Cukup kan buat pesta mewah keinginan kamu? Jantung Indira berdegup kencang mendengar nominal itu disebut. Uang itu adalah peninggalan kakeknya yang ditujukan untuk pendidikan cucu-cucunya kelak. Cucu yang sudah tiada karena keguguran itu. Sekarang, Dimas dengan entengnya ingin membakar uang itu demi pesta dengan selingkuhannya. Indira mencengkeram pinggiran bukunya erat-erat, namun wajahnya tetap datar.
Matanya tetap terpaku pada tulisan yang memburam karena genangan air mata yang ia tahan. Wah, asyik, pekik Bella kegirangan. Ia langsung memeluk leher Dimas dan mendaratkan ciuman di pipinya. Kamu memang suami idaman, Mas. Pintar cari duit. Bukan pintar cari duit, tapi pintar manfaatkan situasi. Koreksi Dimas dengan senyum licik. Mumpung istri sahnya bisu dan depresi. Tanda tangannya bisa aku palsukan sedikit. Atau nanti aku bujuk notaris langganan ibu. Bilang saja Indira sedang sakit parah dan tidak bisa datang. Jadi diwakilkan. Gampang. Mereka terus berdiskusi tentang bulan madu. Bella merengek ingin keliling Eropa selama sebulan penuh. Dimas menyanggupi semuanya. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah penghinaan bagi harga diri Indira. Dan pencurian terang-terangan terhadap hak miliknya. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Bella akhirnya menguap. Aku ngantuk. Mas, tidur yuk. Ajak Bella manja. Ayo, kamu duluan naik. Aku kunci pintu dulu. Jawab Dimas. Dimas bangkit dan berjalan menuju Indira. Ia menatap istrinya dengan tatapan merendahkan. Heh, patung. Masuk kamar. Matikan lampu. Jangan keluyuran malam-malam. Nanti dikira maling. Indira menutup bukunya perlahan. Ia berdiri, menundukkan kepala sebagai tanda patuh, lalu berjalan menyeret kakinya menuju kamarnya di lantai bawah. Dimas mendengus puas melihat kepatuhan itu, lalu mematikan lampu ruang tengah dan naik ke lantai atas menyusul Bella. Indira masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Namun, ia tidak tidur. Ia menunggu. 1 jam berlalu. Rumah sudah sunyi senyap. Hanya terdengar suara dengkuran halus dari lantai atas. Bukti bahwa Dimas sudah terlelap. Ini saatnya. Indira membuka lemari bajunya. Di bagian paling belakang, di balik tumpukan baju daster lusuh yang biasa ia pakai sehari-hari, tersimpan sebuah tas ransel hitam kecil yang sudah ia siapkan. Ia mengganti bajunya dengan jaket hoodie hitam dan celana jeans gelap. Ia memakai topi untuk menutupi sebagian wajahnya. Dengan gerakan sangat hati-hati, Indira membuka jendela kamarnya. Ia sengaja rutin meminyaki engsel jendela itu setiap minggu agar tidak berdecit saat dibuka. Indira melompat keluar dengan gesit, mendarat di rumput taman samping tanpa suara. Ia bukan lagi wanita lemah yang menyeret kaki. Malam ini, ia adalah wanita dengan misi. Indira menyelinap keluar pagar rumah melalui celah sempit di samping pos satpam perumahan yang sedang kosong, karena satpam sedang berpatroli di blok lain. Sebuah mobil sedan hitam sederhana sudah menunggunya 2 blok dari rumah. Indira masuk ke dalam mobil itu dengan cepat. Di kursi kemudi duduk seorang pria berkacamata dengan raut wajah cemas. Itu Farel. Pengacara sekaligus sahabat masa kecilnya. Indira, kamu nekat sekali, kata Farel begitu Indira menutup pintu mobil. Kalau Dimas bangun dan tahu kamu tidak ada, tamat riwayatmu. Indira membuka topinya. Napasnya memburu, bukan karena lelah, tapi karena adrenalin. Ia menatap Farel, lalu bibirnya bergerak. Dia tidak akan bangun. Dia minum anggur merah 2 botol dengan pelakor itu. Mereka akan tidur seperti babi sampai pagi. Suara Indira terdengar, jernih dan tegas, meski ada getaran amarah di sana. Farel menghela napas lega, namun matanya berkaca-kaca. Setiap kali mendengar suaramu sekarang, aku merinding. Rah, aku masih tidak percaya kamu sanggup menahan diri untuk tidak bicara selama setahun penuh di rumah neraka itu. Kalau aku bicara, aku mati, Rel, jawab Indira dingin. Kalau aku melawan secara fisik, aku kalah tenaga. Kalau aku minta cerai tahun lalu tanpa bukti, aku akan diusir tanpa membawa sepeser pun harta, dan mereka akan memutarbalikkan fakta bahwa aku yang gila. Aku harus diam untuk menang. Indira mengeluarkan memory card kecil dari saku jaketnya dan menyerahkannya pada Farel. Ini rekaman seminggu terakhir. Ada bukti rencana pemalsuan tanda tangan untuk pencairan deposito 2 miliar.
Lalu ada juga rekaman pembicaraan ibunya Dimas yang menyarankan penggunaan obat keras untuk merusak sarafku. Farel menerima kartu memori itu dengan tangan gemetar. Wajahnya mengeras. Gila. Mereka benar-benar iblis. Ini sudah masuk ranah pidana berat. Pemalsuan dokumen dan percobaan penganiayaan berat. Belum cukup. Potong Indira cepat. Aku butuh yang lebih telak. Mereka baru sekadar wacana soal obat itu. Aku butuh rekaman di mana mereka benar-benar merencanakan eksekusinya. Aku butuh bukti niat membunuh yang konkret supaya mereka tidak bisa lolos dengan alasan cuma bercanda di pengadilan nanti. Tapi itu bahaya buat nyawamu, Indira. Farel memprotes. Suaranya naik 1 oktav. Kalau kamu menunggu sampai mereka benar-benar mau meracunimu, bisa-bisa kamu tidak selamat. Kita laporkan sekarang saja dengan bukti yang ada. Tidak. Tolak Indira keras kepala. Kalau sekarang, Dimas masih bisa menyewa pengacara mahal dan berkelit. Dia bisa bilang itu cuma obrolan ngawur ibunya. Aku mau mereka membusuk di penjara seumur hidup. Rel. Bukan cuma 1-2 tahun. Aku mau harta Gonogini jatuh 100% ke tanganku sebagai kompensasi. Hukum kita butuh bukti yang tidak terbantahkan. Indira menatap Farel dengan tatapan memohon namun tegas. Beri aku waktu 1 minggu lagi. Aku merasa mereka sudah tidak sabar. Pernikahan impian mereka butuh dana besar. Dan dana itu ada di tanganku. Mereka pasti akan mencari jalan pintas segera. Farel menatap sahabatnya itu dengan rasa kagum sekaligus ngeri. Wanita yang dulu lembut dan periang itu kini telah ditempa menjadi baja oleh penderitaan. Baiklah, kata Farel akhirnya. Menyerah. Tapi berjanjilah satu hal. Pasang pelacak GPS ini di dalam liontinmu juga. Kalau tombol darurat ditekan, atau kalau detak jantungmu melonjak drastis karena panik, alat ini akan kirim sinyal ke ponselku dan polisi terdekat. Jangan mati konyol, Indira mengangguk. Ia mengambil alat pelacak mikro itu. Terima kasih, Rel. Kamu satu-satunya orang yang masih menganggapku manusia. Cepat kembali sebelum subuh, kata Farel. Indira keluar dari mobil, kembali menyusup ke dalam kegelapan malam, kembali menuju rumah yang ia sebut neraka, untuk memainkan peran sebagai patung bisu sekali lagi. 3 hari setelah pertemuan rahasia dengan Farel, atmosfer di rumah Dimas terasa semakin panas dan mencekam. Dimas tampak gelisah, sering mondar-mandir di ruang kerja sambil merokok. Sementara Bella semakin sering marah-marah tanpa alasan jelas. Uang tunai di tangan Dimas menipis karena gaya hidup hedonis Bella yang tak terkendali. Sementara pencairan deposito Indira ternyata tidak semudah yang ia bayangkan karena pihak bank meminta kehadiran Indira secara fisik. Siang itu, hujan deras mengguyur kota. Seolah alam turut merasakan ketegangan di dalam rumah mewah itu. Indira sedang menyapu lantai ruang tengah ketika Dimas dan Bella pulang dengan wajah masam. Mereka baru saja dari bank, dan sepertinya hasilnya tidak memuaskan. Dasar bank sialan. Maki Dimas sambil menendang pintu hingga terbanting keras. Sudah kubilang istriku sakit parah, tidak bisa jalan. Masih saja mereka minta surat kuasa notaris terbaru atau minta orangnya datang langsung. Birokrasi sampah. Bella melempar tas mahalnya ke sofa dengan kasar. Terus gimana dong, Mas? Vendor dekorasi sudah minta uang muka 50% besok. Kalau telat bayar, tanggal cantik kita diambil orang lain. Aku nggak mau tahu. Pokoknya harus jadi. Indira terus menyapu dengan gerakan lambat dan konstan, seolah tidak peduli dengan amukan mereka. Namun, telinganya terpasang awas. Ia perlahan bergerak mendekat ke arah sofa, pura-pura membersihkan debu di kolong meja agar bisa merekam suara mereka lebih jelas. Masalahnya bukan cuma uang muka, Bel, kata Dimas frustrasi, mengacak-acak rambutnya. Kalau Indira masih hidup maksudku, masih ada di status hukum sebagai istri sah, kita tidak akan pernah leluasa. Sekalipun kita bisa palsukan tanda tangan,
Resikonya besar kalau suatu saat dia sembuh atau ada keluarganya yang curiga. Ya makanya jangan sampai dia sembuh, seru Bella tajam. Matanya berkilat jahat menatap punggung Indira yang sedang membungkuk. Malah kalau bisa, dia pergi saja sekalian. Mas, kamu ingat saran ibumu waktu itu? Soal obat. Tangan Indira berhenti bergerak sejenak, lalu kembali mengelap meja. Jantungnya mulai berpacu. Ini dia, batinnya. Katakan rencanamu. Dimas terdiam sejenak, menatap Indira. Lalu ia merendahkan suaranya, menarik Bella agar duduk lebih dekat. Aku sudah cari tahu, bisik Dimas. Namun suara baritonnya tertangkap jernih oleh recorder canggih di leher Indira. Ada kombinasi obat. Obat penenang dosis tinggi dicampur dengan obat jantung tertentu. Kalau diberikan sekaligus, itu bisa memicu gagal jantung mendadak saat tidur. Tidak akan terlihat seperti pembunuhan. Dokter akan mengira dia mati wajar karena komplikasi depresi dan kondisi fisik yang lemah. Nah, itu maksudku. Bella menepuk paha Dimas bersemangat, seolah mereka sedang membicarakan rencana liburan, bukan rencana pembunuhan. Kapan kita lakukan? Malam ini. Jangan malam ini, terlalu mendadak. Kita harus buat alibi dulu, kata Dimas penuh perhitungan. Besok malam, aku akan ajak ibu menginap di sini, biar ada saksi bahwa kita semua tidur dan tidak menyentuh dia. Malam itu, kamu campurkan bubuk obatnya ke dalam susu coklat yang biasa kamu suruh dia minum sisaannya itu. Pastikan dia minum sampai habis. Terus kalau dia mati? Tanya Bella. Kita nangis-nangis sedikit, panggil ambulans, tapi pastikan sudah telat. Nanti aku akan menolak otopsi dengan alasan agama dan kasihan jenazah. Begitu dia dikubur, sertifikat kematian keluar. Sebagai suami, aku pewaris tunggal otomatis karena tidak ada anak. 2 miliar deposito, tanah di pusat kota, rumah ini, semuanya jadi milik kita mutlak. Tidak ada lagi si bisu yang jadi benalu. Darah Indira terasa dingin, membeku di dalam venanya. Kakinya lemas, tapi ia memaksakan diri untuk tetap berdiri. Mereka benar-benar akan melakukannya. Mereka akan membunuhnya besok malam demi uang. Rasa takut yang luar biasa sempat menyergap Indira. Bayangan dirinya terbujur kaku dengan mulut berbusa terlintas di benaknya. Tapi rasa takut itu dengan cepat tergantikan oleh kemarahan yang membara. Kemarahan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Mereka bukan manusia. Mereka adalah monster. Bagus, kata Bella sambil tersenyum puas. Aku sudah muak lihat muka datarnya itu. Hidup juga nggak ada gunanya. Cuma ngabisin oksigen. Anggap saja kita membantu dia mengakhiri penderitaannya. Indira selesai mengelap meja. Ia berdiri tegak, memunggungi mereka. Ia berjalan menuju dapur untuk meletakkan lap kotor. Di sana, di balik tembok yang aman, Indira menyentuh liontinnya. Rekaman itu sudah tersimpan. Bukti emas. The Golden Evidence. Rekaman ini berisi niat, metode, racun obat, motif, harta, dan perencanaan waktu. Besok malam. Tidak ada hakim di dunia ini yang bisa menyangkal bukti sekuat ini. Malam itu, Indira tidak bisa tidur. Ia tahu ia tidak boleh berada di rumah ini besok malam. Jika ia minum susu itu, ia mati. Jika ia menolak minum, mereka mungkin akan memaksanya dengan kekerasan karena sudah kepalang basah. Indira mengambil ponsel rahasianya. Ia mengirim pesan singkat pada Farel. Indira, aku dapat buktinya. Rencana pembunuhan besok malam. Gunakan racun obat. Aku harus keluar dari sini besok pagi saat mereka lengah. Siapkan berkas gugatan sekarang juga. Kita perang. Farel. Ya Tuhan, Ra. Oke, aku siapkan tim. Besok pagi jam 9 aku tunggu di titik penjemputan biasa.
Langsung kita ke kantor polisi untuk buat laporan awal perlindungan saksi, lalu ke pengadilan. Hati-hati. Keesokan paginya, suasana rumah tampak normal namun mencekam bagi Indira. Dimas dan Bella bersikap lebih baik dari biasanya. Bella bahkan menyapa Indira dengan senyum palsu yang mengerikan. Mungkin karena ia berpikir ini adalah hari terakhir Indira hidup. "Mbak Indira, nanti malam aku buatkan susu coklat spesial ya," kata Bella saat berpapasan di lorong. "Biar tidurnya nyenyak." Indira hanya mengangguk pelan. Di dalam hati ia menjawab, "Kalian yang akan tidur di balik jeruji besi." Pukul 9 pagi, Dimas berangkat ke kantor dan Bella pergi ke salon untuk perawatan. Rumah kosong. Hanya ada Indira. Tanpa membuang waktu, Indira mengemasi satu koper kecil berisi dokumen penting yang berhasil ia selamatkan. Buku nikah, sertifikat rumah asli yang ia curi dari brankas Dimas seminggu lalu. Dimas tidak sadar karena jarang mengecek, dan tentu saja, semua perangkat rekamannya. Indira melangkah keluar dari pintu utama rumah itu untuk terakhir kalinya sebagai korban. Ia memandang rumah megah itu sekilas. Tidak ada rasa sedih. Yang ada hanya rasa lega. Ia berjalan tegak menuju gerbang kompleks. Di sana, mobil Farel sudah menunggu. "Sudah siap?" tanya Farel saat Indira masuk. Wajah Indira tampak pucat tapi matanya menyala garang. "Sangat siap," jawab Indira. Suaranya bukan lagi bisikan. Suaranya lantang dan penuh keyakinan. "Ayo kita buat mereka menyesal pernah dilahirkan." Indira menyerahkan liontin itu pada Farel. "Jaga ini nyawaku. Isinya akan mengirim mereka ke neraka dunia sebelum neraka akhirat." Mobil melaju membelah jalanan Jakarta. Perang telah dimulai. Dan kali ini, sang istri bisu memegang kendali penuh atas permainan. Malam yang seharusnya menjadi malam eksekusi bagi Indira berubah menjadi malam penuh kebingungan dan amarah bagi Dimas. Rencana jahat yang telah disusun rapi, mencampurkan obat keras ke dalam minuman susu coklat Indira, berantakan bahkan sebelum dimulai. Saat Dimas pulang dari kantor dengan hati berdebar menunggu momen kematian istrinya, ia justru disambut oleh keheningan yang berbeda. Rumah itu kosong. Tidak ada sosok Indira yang biasanya duduk melamun di sudut ruangan. Tidak ada suara langkah kaki yang diseret. Kamar Indira di lantai bawah kosong melompong. Lemari pakaiannya terbuka lebar, menyisakan gantungan-gantungan baju yang berayun pelan tertiup angin dari jendela yang sedikit terbuka. "Indira!" teriak Dimas. Suaranya menggema di seluruh penjuru rumah. Bella yang baru saja selesai mandi dan bersiap dengan peran sandiwaranya, berlari turun dengan wajah panik. "Ada apa, Mas? Kenapa teriak-teriak? Mana si bisu? Sudah waktunya dia minum susu." "Dia hilang," geram Dimas. Wajahnya merah pada menahan emosi. Ia menendang pintu kamar Indira hingga engselnya berbunyi retak. "Dasar wanita gila. Berani-beraninya dia kabur. Bagaimana dia bisa kabur? Jalan saja dia susah. Mungkin dia keluyuran ke taman kompleks dan lupa jalan pulang." Tebak Bella dengan nada cemas. Bukan cemas akan keselamatan Indira, melainkan cemas rencana mereka gagal. "Kita harus cari dia, Mas. Kalau dia mati di jalanan atau ditemukan orang lain dalam keadaan linglung, bisa gawat. Nanti orang-orang curiga kita menelantarkan dia." Dimas mengacak-acak rambutnya frustrasi. Ia baru saja hendak mengambil kunci mobil untuk mencari Indira, ketika bel pintu rumah berbunyi nyaring. Dimas dan Bella saling pandang. Siapa yang bertamu malam-malam begini? Apakah polisi yang menemukan mayat Indira? Atau tetangga yang menemukan Indira pingsan? Dimas mengatur napasnya, mencoba memasang wajah cemas layaknya suami yang kehilangan istri, lalu berjalan membuka pintu. Di depan pintu berdiri seorang pria berseragam kurir ekspedisi khusus dokumen hukum, didampingi oleh 2 orang petugas berseragam dinas pengadilan agama. Wajah mereka serius dan formal. "Selamat malam. Apakah benar ini kediaman saudara Dimas Aryo?"
Tanya petugas itu dengan nada datar tanpa ekspresi. Benar, saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Istri saya hilang. Saya baru mau lapor polisi. Jawab Dimas, langsung memainkan kartu korbannya. Petugas itu tidak tampak terpengaruh dengan akting Dimas. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat tebal berlogo resmi pengadilan. Kami bukan polisi. Kami jurusita dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ini surat panggilan sidang perdana atas gugatan cerai yang diajukan oleh istri Anda, Saudari Indira Larasati. Dunia seakan berhenti berputar bagi Dimas. Ia mematung, menatap amplop itu seolah-olah itu adalah bom waktu. Gugatan cerai. Dimas tergagap. Bapak pasti salah orang. Istri saya sakit jiwa. Dia bisu. Dia tidak bisa bicara. Apalagi menyewa pengacara dan mengajukan gugatan. Ini pasti penipuan. Silakan dibaca isinya, Pak. Di sana tertera jelas nama kuasa hukumnya. Saudara Farel Andika. SH sidang pertama dijadwalkan 3 hari lagi dari sekarang. Terima kasih. Selamat malam. Tanpa menunggu bantahan lebih lanjut, petugas itu menyerahkan tanda terima yang harus ditandatangani, yang dengan gemetar ditandatangani oleh Dimas, lalu pergi meninggalkan Dimas yang masih bengong di ambang pintu. Bella merebut amplop itu dari tangan Dimas dan merobeknya kasar. Ia mengeluarkan berkas-berkas di dalamnya dan membacanya dengan cepat di bawah lampu teras. Mata Bella membelalak lebar saat membaca poin-poin tuntutan. Mas, lihat ini. Pekik Bella histeris. Dia bukan cuma minta cerai. Dia menuntut pembagian harta Gonogini 100%. Dia menuntut rumah ini, tanah warisan, mobil kamu, dan ganti rugi imaterial sebesar 10 miliar rupiah. Gila. Orang gila itu benar-benar sudah sinting. Dimas merampas kertas itu. Matanya menyapu barisan kalimat hukum yang tersusun rapi dan tajam. Penggugat mengajukan gugatan atas dasar kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, verbal dan psikis, penelantaran, serta perzinahan yang dilakukan tergugat secara terang-terangan. Siapa Farel Andika ini? Desis Dimas penuh kebencian. Pasti dia dalangnya. Indira itu cuma boneka. Pasti pengacara miskin ini memanfaatkan kondisi mental Indira untuk memeras kita. Dia pikir dia bisa menggertakku. Dimas membanting pintu rumah dan berjalan cepat ke ruang tengah. Ia segera menelepon ibunya, Bu Lestari. Bu, ke rumah sekarang. Kita ada masalah besar. Si bisu sialan itu menggugat cerai. Setengah jam kemudian, Bu Lestari tiba dengan wajah tegang namun penuh amarah. Ketiga antagonis itu duduk melingkar di ruang tamu, menyusun strategi perang melawan seorang wanita yang selama ini mereka anggap tak lebih dari sampah. Ini tidak masuk akal, kata Bu Lestari sambil memijat pelipisnya setelah membaca surat gugatan itu. Bagaimana mungkin orang yang setahun tidak bicara tiba-tiba punya pengacara? Dimas, kamu yakin dia benar-benar bisu selama ini? Yakin 100%, Bu. Jawab Dimas defensif. Ibu lihat sendiri kan? Disiram air panas dia diam. Dimaki-maki dia diam. Dokter juga bilang dia selektif mutis. Ini pasti ulah pengacaranya. Si Farel ini pasti teman lamanya atau siapa yang memanipulasi tanda tangan Indira. Kalau begitu kita aman, kata Bella berusaha menenangkan diri, meski tangannya gemetar memegang gelas air. Di pengadilan nanti, hakim pasti akan melihat kondisi Indira. Kalau dia datang dengan tampang gila dan bisu seperti biasa, hakim tidak akan percaya dia bisa membuat gugatan ini. Kita bisa balik menuntut pengacaranya atas tuduhan penipuan dan eksploitasi orang cacat. Dimas mengangguk, mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Arogansi alaminya kembali muncul. Ia merasa posisinya sebagai laki-laki sehat, sukses, dan waras jauh lebih superior dibandingkan istrinya yang sakit. Benar. Strategi kita adalah menyerang kesehatan mentalnya. Dimas mulai menyusun rencana.
Aku akan bersaksi bahwa Indira sering berhalusinasi. Aku akan bilang bahwa gugatan ini adalah bentuk delusi paraniwanya. Kita akan minta hakim untuk membatalkan gugatan karena penggugat tidak cakap hukum. Setelah gugatan batal, aku akan ajukan permohonan perwalian paksa. Begitu hak wali di tanganku, kita masukkan dia ke rumah sakit jiwa di luar pulau, dan hartanya jadi milik kita. Saya setuju, tambah Bu Lestari dengan senyum licik. Ibu akan jadi saksi. Ibu akan menangis di depan hakim, bilang betapa sedihnya kita merawat menantu yang tidak tahu diuntung. Kita harus tampil sebagai keluarga yang sabar dan penyayang yang dizalimi oleh istri gila. Terus soal tuduhan selingkuh dan KDRT. Tanya Bella khawatir. Di situ tertulis dia punya bukti. Dimas tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya memantul di dinding ruangan yang menjadi saksi bisu kejahatannya. Bukti apa? Dia tidak pernah pegang HP. Tidak ada CCTV di dalam rumah ini. Saksinya siapa? Cuma kita bertiga. Memangnya tembok bisa bicara? Memangnya hantu bisa bersaksi? Itu cuma gertakan sambal. Sayang. Pengacara itu cuma asal tulis biar kita takut dan mau bayar damai. Dimas berdiri, menuangkan whisky ke dalam gelasnya. Ia merasa menang sebelum bertanding. Ia tidak tahu bahwa keyakinan dirinya itu dibangun di atas fondasi yang rapuh. Kita sewa pengacara paling mahal di Jakarta. Putus Dimas. Besok aku cairkan uang perusahaan sedikit buat bayar lawyer. Kita akan hancurkan Indira dan pengacara kampungannya itu di sidang pertama. Aku tidak sabar melihat muka bodohnya saat hakim mengetuk palu menolak gugatannya. Sementara itu, di sebuah cafe house yang lokasinya dirahasiakan, Indira duduk di depan laptop. Ia tidak lagi terlihat lusuh. Rambutnya sudah dicuci bersih dan wangi. Wajahnya segar meski tanpa riasan tebal. Ia sedang mendengarkan kembali rekaman suara terakhir. Rencana pembunuhan dengan obat itu. Farel duduk di sampingnya, sedang menyusun transkrip rekaman tersebut untuk dijadikan lampiran bukti kejutan. Kamu yakin mau datang ke sidang, Ra? Tanya Farel. Kamu bisa mewakilkan padaku. Aku takut mereka akan menyerangmu secara psikologis di sana. Indira menoleh. Sorot matanya tajam. Dingin, namun tenang. Tidak ada lagi jejak wanita depresi yang ketakutan. Aku harus datang, Rel, jawab Indira. Suaranya tegas. Aku ingin melihat wajah mereka saat topeng mereka ditarik paksa. Selama setahun mereka menjadikan aku penonton di panggung kejahatan mereka. Sekarang giliran aku yang jadi sutradaranya. Aku yang akan menentukan kapan layar ditutup. Indira mengambil cangkir teh hangatnya. Ia menyesapnya perlahan, menikmati rasa manis yang sudah lama tidak ia rasakan, rasa kebebasan. Dimas pasti berpikir aku akan datang sebagai wanita gila yang bisu, gumam Indira. Dia salah besar. Dia akan bertemu dengan Indira yang baru. Indira yang akan mengambil kembali setiap sen haknya dan mengirim suaminya ke tempat yang pantas. Malam itu, dua kubu mempersiapkan diri. Kubu Dimas bersiap dengan kebohongan, manipulasi, dan arogansi. Kubu Indira bersiap dengan kebenaran, data, dan strategi mematikan. Dimas tidur nyenyak karena meremehkan lawannya, sementara Indira terjaga, bukan karena takut, melainkan karena tidak sabar menanti fajar keadilan menyingsing. Di luar, hujan turun semakin deras. Seolah mencuci bumi dari kotoran, mempersiapkan hari yang cerah untuk kebenaran yang akan terungkap. Hari persidangan tiba. Gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan tampak ramai seperti biasa. Orang-orang dengan berbagai masalah rumah tangga lalu lalang dengan wajah murung, marah, atau lelah. Namun, bagi Dimas, hari ini adalah panggung pertunjukan. Dimas datang dengan penampilan sempurna. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang sutra yang harganya jutaan rupiah, celana bahan hitam licin, dan sepatu yang mengkilap. Rambutnya ditata rapi. Kacamata minus bertengger di hidungnya untuk memberikan kesan intelektual dan alim.
Di sampingnya, Bu Lestari mengenakan gamis putih dan kerudung panjang, berakting total sebagai ibu yang salehah dan menderita. Bella tidak masuk ruang sidang sebagai pihak berperkara, namun ia duduk di barisan kursi pengunjung paling belakang, mengenakan masker dan kacamata hitam untuk menyamarkan identitas, ingin menyaksikan kehancuran Indira secara langsung. "Ingat, Bu," bisik Dimas sebelum mereka masuk. "Kunci kita adalah Indira gila, kita korban. Jangan terpancing emosi. Tenang saja, Dim. Ibu ini ratu drama kalau perlu," bisik Bu Lestari sambil mengusap sudut matanya dengan tisu, meski tidak ada air mata di sana. Mereka masuk ruang sidang dan duduk di kursi tergugat. Pengacara mahal sewaan Dimas, Bapak Hartono, sudah duduk di sana dengan tumpukan berkas yang tebal. Wajahnya percaya diri. Tak lama kemudian, pintu ruang sidang terbuka lagi. Dimas menoleh, siap untuk menyeringai meremehkan penampilan istrinya yang biasanya kucel. Namun, seringai itu mati di bibirnya. Rahangnya mengeras. Indira masuk didampingi Farel. Penampilan Indira berubah total. Tidak ada lagi daster lusuh atau rambut acak-acakan. Indira mengenakan setelan blazer dan celana panjang berwarna biru tua yang pas di badan, menunjukkan postur tubuhnya yang ternyata tegap dan anggun. Rambutnya disanggul modern dan rapi. Wajahnya dipoles make-up tipis yang menonjolkan kecantikannya yang selama ini tertutup depresi. Ia berjalan dengan kepala tegak, tatapannya lurus ke depan, melewati Dimas tanpa menoleh sedikit pun, seolah Dimas adalah debu yang tak kasat mata. "Itu Indira?" bisik Bu Lestari kaget, hampir lupa dengan peran sedihnya. "Kok dia kelihatan waras?" "Pasti didandani pengacaranya biar hakim simpati," desis Dimas kesal. "Tenang saja, begitu hakim tanya dan dia bisu, hancur sudah pencitraannya." Majelis hakim memasuki ruangan. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan wibawa tinggi, mengetuk palu membuka sidang. Proses mediasi dinyatakan gagal karena pihak penggugat, Indira, menolak berdamai secara tegas melalui pengacaranya. Sidang langsung masuk ke pokok perkara. Hakim ketua memandang Dimas. "Saudara tergugat, apakah benar tuduhan penggugat bahwa Anda melakukan penelantaran, kekerasan verbal, dan memiliki hubungan gelap dengan wanita lain?" Pengacara Dimas, Pak Hartono, berdiri. "Keberatan, Yang Mulia. Tuduhan itu fitnah keji. Klien saya, Saudara Dimas, adalah suami yang sangat sabar. Istrinya, Saudari Indira, menderita gangguan jiwa berat dan selektivemutis selama setahun. Klien saya yang merawatnya, memberinya makan, dan menampungnya. Bagaimana mungkin orang yang merawat orang sakit dituduh menelantarkan?" Dimas kemudian dipersilakan bicara. Dengan suara yang dibuat bergetar menahan tangis, ia memulai sandiwaranya. "Yang Mulia Hakim," kata Dimas sambil menunduk. "Saya mencintai istri saya. Tapi sejak dia sakit, dia berubah. Dia sering mengamuk tanpa suara, memecahkan barang, dan menolak melayani saya sebagai suami. Saya bertahan karena kasihan. Soal wanita lain, itu tidak benar. Bella adalah asisten saya yang sering membantu mengurus Indira ketika saya kerja. Istri saya mungkin cemburu buta karena halusinasinya sendiri." Hakim mengangguk-angguk mencatat. "Ada saksi." Bu Lestari maju ke kursi saksi. Setelah disumpah, ia mulai menangis. Kali ini air matanya keluar sungguhan berkat kemampuan akting yang terlatih. "Saya saksinya, Pak Hakim. Anak saya Dimas itu malaikat. Tiap hari dia suapin istrinya bubur, dia mandikan. Tapi Indira itu tidak tahu terima kasih. Dia malah sering melotot seram ke kami. Dia itu bisu, tapi hatinya keras. Saya sedih melihat anak saya difitnah begini." Ruang sidang hening. Pengunjung tampak bersimpati pada cerita Dimas dan ibunya. Cerita tentang suami setia yang merawat istri gila memang selalu menyentuh hati.
Dimas melirik ke arah Farel dan Indira dengan senyum kemenangan tipis. Skakmat, pikirnya. Baik, kata hakim ketua, lalu menoleh ke meja penggugat. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada tanggapan atau bukti untuk menyanggah kesaksian tergugat? Farel berdiri tenang. Ia merapikan jasnya. Terima kasih, Yang Mulia. Apa yang disampaikan tergugat dan saksinya adalah sebuah cerita dongeng yang sangat indah. Namun sayang, ini ruang pengadilan, bukan panggung teater. Kami tidak akan membantah dengan kata-kata kosong, tapi dengan fakta. Farel mengambil sebuah flash disk dan menyerahkannya kepada Panitera untuk disambungkan ke pengeras suara ruang sidang. Klien saya, Saudari Indira, memang memilih diam selama setahun. Tapi bukan karena dia gila. Dia diam untuk merekam setiap detik kejahatan yang terjadi di rumah itu. Berikut adalah bukti rekaman suara tertanggal 15 Agustus, 20 September, dan yang terbaru 2 hari yang lalu. Dimas mengerutkan kening. Rekaman? Sejak kapan dia merekam? Farel menekan tombol play. Suara noise statis terdengar sebentar. Lalu muncullah suara yang sangat dikenal oleh semua orang di ruangan itu. Suara Dimas. Jernih, tajam, dan penuh arogansi. Bukan suara suami malaikat yang barusan didengar hakim. Indira, kau ini istri atau pajangan? Dasar wanita tidak berguna. Kalau bukan karena kasihan, sudah kubuang kau ke panti sosial. Rekaman bab 1. Wajah Dimas memucat seketika. Bu Lestari berhenti menangis dan mulutnya ternganga. Rekaman berlanjut. Kali ini suara Bella dan Dimas yang sedang tertawa. Mas, kapan kamu mau urus surat itu? Aku capek sembunyi-sembunyi. Sabar, Bel. Aku harus pastikan dia dinyatakan tidak kompeten dulu secara hukum. Begitu aset bapaknya pindah ke tanganku, baru kita tendang dia. Suasana ruang sidang berubah drastis. Hakim yang tadinya bersimpati kini menatap Dimas dengan tatapan tajam dan dingin. Pengunjung mulai berbisik-bisik ribut. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipis Dimas. Tangannya mencengkeram pegangan kursi hingga putih. Ini rekayasa. Suara ai. Teriak Dimas panik, berdiri dari kursinya. Itu palsu. Duduk, bentah hakim ketua dengan suara menggelegar. Biarkan bukti diputar sampai selesai. Farel memutar rekaman terakhir. The Golden Evidence. Suara Dimas terdengar berbisik, namun jelas. Ada kombinasi obat bisa memicu gagal jantung mendadak saat tidur. Tidak akan terlihat seperti pembunuhan. Suara Bella menimpali. Kapan kita lakukan? Malam ini. Suara Dimas lagi. Besok malam, kamu campurkan bubuk obatnya ke dalam susu coklat. Begitu dia dikubur, sertifikat kematian keluar. 2 miliar deposito jadi milik kita mutlak. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang sidang. Lebih sunyi daripada kuburan. Rencana pembunuhan berencana yang didorong oleh motif harta. Ini bukan lagi sengketa perceraian. Ini adalah bukti tindak pidana berat. Bu Lestari lemas di kursinya. Wajahnya seputih kertas. Bella di kursi belakang gemetar hebat. Ingin kabur tapi kakinya terasa dipaku ke lantai. Dimas merasa lehernya tercekik. Ia tidak bisa bernapas. Bagaimana bisa? Dari mana dia merekam semua itu? Liontin itu. Dimas tiba-tiba teringat kalung murah yang selalu dipakai Indira. Hakim ketua menatap Dimas dengan tatapan yang bisa membunuh. Saudara tergugat, apakah Anda masih mau bilang ini rekayasa? Suara Anda sangat khas. Dan detail rencana pembunuhan ini sangat spesifik. Dimas gagap. Tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Lidahnya keluh. Hakim kemudian beralih menatap Indira. Saudari penggugat. Apakah benar Anda merekam ini semua? Indira berdiri perlahan. Ini adalah momen yang ia tunggu. Momen di mana ia mematahkan label, bisu,
yang disematkan padanya. Ia menatap hakim, lalu memutar badannya menghadap Dimas. Tatapan mereka bertemu. Mata Dimas penuh ketakutan. Mata Indira penuh kemenangan. "Benar, Yang Mulia," ucap Indira. Suaranya keluar dengan lantang, jernih, dan penuh wibawa. Suara yang sudah setahun tidak didengar oleh Dimas. Gemas suaranya membuat bulu kuduk Dimas meremang. "Saya merekam semuanya," lanjut Indira. Matanya tak lepas dari wajah suaminya yang hancur. "Selama 1 tahun, saya menjadi hantu di rumah saya sendiri. Saya makan makanan sisa. Saya disiram air panas. Saya dihina. Dan saya diancam akan dibunuh. Saya diam bukan karena saya bodoh, bukan karena saya gila, dan bukan karena saya bisu." Indira melangkah 1 langkah mendekati meja pembatas. "Saya diam untuk mendengar setiap detail kebusukan kalian. Saya diam untuk mengumpulkan setiap tetes racun yang kalian siapkan untuk saya, agar saya bisa menuangkannya kembali ke kerongkongan kalian hari ini." Indira menunjuk Dimas dengan telunjuknya yang teguh. "Saya menuntut cerai. Saya menuntut seluruh harta yang kalian coba rampas. Dan saya menuntut keadilan atas nyawa saya yang kalian coba hilangkan demi uang." Kata-kata Indira menggema, menutup babak penderitaannya dan membuka babak kehancuran bagi Dimas. Di pintu ruang sidang, beberapa petugas kepolisian yang sudah dihubungi oleh pihak pengadilan, karena adanya bukti rencana pembunuhan, mulai masuk dan berdiri siaga. Dimas terduduk lemas. Habis sudah. Suasana di dalam ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan mendadak berubah menjadi kacau balau, seolah-olah sebuah bom waktu baru saja meledak dan menghancurkan segala kepura-puraan yang dibangun oleh pihak tergugat. Gemas suara Indira yang lantang dan penuh wibawa masih terasa bergetar di udara, menusuk telinga setiap orang yang mendengarnya, terutama Dimas, Bella, dan Bu Lestari. Dimas masih terduduk di kursinya dengan wajah pucat pasi, seakan darah di seluruh tubuhnya telah disedot habis. Matanya menatap nanar ke arah Indira, sosok yang selama setahun ini ia anggap sebagai benda mati, sebagai sampah yang bisa ia tendang sesuka hati. Kini, sosok itu berdiri tegak menjulang di hadapannya, berubah menjadi raksasa yang siap menginjaknya hingga hancur. Mulut Dimas bergerak-gerak seperti ikan yang kehabisan oksigen, berusaha merangkai kata sangkalan, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Bukti rekaman itu terlalu nyata. Suara dirinya yang merencanakan pembunuhan dengan racun obat terdengar begitu jelas, begitu kejam, dan begitu tak terbantahkan. Hakim Ketua mengetuk palu 3 kali dengan keras untuk menenangkan keriuhan yang mulai terjadi di bangku pengunjung. "Harap tenang. Sidang belum ditutup," seru Hakim Ketua dengan nada tegas yang membuat nyali siapapun menciut. Hakim Ketua kemudian menatap tajam ke arah Dimas dan pengacaranya, Pak Hartono. Sang pengacara sendiri tampak bingung dan panik. Ia segera membereskan berkas-berkasnya dengan tangan gemetar, menyadari bahwa ia baru saja membela klien yang bukan hanya bersalah dalam kasus perdata, melainkan terlibat dalam rencana tindak pidana berat. Sebagai seorang profesional hukum, Pak Hartono tahu bahwa posisi Dimas sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Bukti elektronik yang valid mengenai rencana pembunuhan adalah akhir dari segalanya. "Saudara tergugat," suara Hakim Ketua terdengar dingin dan menusuk. Bukti yang baru saja diperdengarkan bukan sekadar bukti perselingkuhan atau penelantaran istri. Itu adalah bukti adanya mens rea atau niat jahat untuk menghilangkan nyawa seseorang secara berencana. Pengadilan ini memang ranah perdata untuk perceraian. Namun kami tidak bisa menutup mata terhadap indikasi tindak pidana murni yang terjadi di hadapan kami. Tiba-tiba, pintu samping ruang sidang terbuka lebar. 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap, didampingi oleh 2 orang reserse berpakaian preman, melangkah masuk dengan tegap. Rupanya, Farel dan tim hukumnya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian sesaat setelah mendapatkan rekaman Golden Evidence tersebut, dan meminta kepolisian bersiaga untuk melakukan penangkapan tangkap tangan begitu bukti dibuka di muka umum. Melihat polisi masuk, kepanikan Dimas mencapai puncaknya.
Ia melompat berdiri dari kursinya, menunjuk-nunjuk ke arah Indira dengan jari gemetar. Ini jebakan. Pak Hakim, ini jebakan. Teriak Dimas histeris. Suaranya pecah dan sumbang. Dia memancing saya. Dia sengaja diam biar saya bicara macam-macam. Dia yang sakit jiwa. Bukan saya. Dia memanipulasi situasi. Diam Anda. Bentak salah satu petugas polisi yang kini sudah berdiri di samping meja tergugat. Saudara Dimas Aryo, Anda kami tangkap atas dugaan percobaan pembunuhan berencana dan kekerasan dalam rumah tangga. Anda berhak diam, namun segala perkataan Anda mulai detik ini akan dicatat sebagai bukti tambahan. Bunyi klik dari borgol besi yang mengunci kedua pergelangan tangan Dimas terdengar sangat nyaring di ruangan yang hening itu. Suara itu adalah suara kekalahan mutlak. Dimas memberontak. Meronta-ronta seperti binatang liar yang terperangkap. Lepaskan. Saya orang terhormat. Saya direktur perusahaan. Lepaskan saya. Dimas berteriak. Matanya melotot liar mencari pertolongan. Ia menoleh ke arah ibunya. Ibu, tolong Dimas. Bu, bilang sama mereka Dimas anak baik. Namun, Bu Lestari tidak bisa menolong. Wanita paruh baya itu sudah ambruk di kursinya. Pingsan karena syok berat melihat putra kebanggaannya diborgol seperti kriminal kelas 3. Wajah angkuh yang tadi ia pamerkan saat memberikan kesaksian palsu kini lenyap tak berbekas. Sementara itu, di barisan belakang, Bella mencoba memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Dengan wajah tertutup masker dan kacamata hitam, ia mengendap-endap menuju pintu keluar. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tidak mau ikut terseret. Ia hanya ingin uang Dimas, bukan penjara. Tahan wanita berbaju merah di pintu keluar itu. Teriak Farel lantang sambil menunjuk ke arah Bella. Dua petugas polisi wanita yang berjaga di dekat pintu langsung sigap menahan Bella. Bella menjerit kaget saat lengannya dicengkeram kuat. Lepaskan. Saya tidak ada hubungannya. Saya cuma penonton. Jerit Bella, mencoba melepaskan diri. Kacamata hitam dan maskernya terlepas dalam pergulatan itu, menampilkan wajahnya yang ketakutan. Saudari Bella, Anda juga terekam dalam percakapan rencana pembunuhan tersebut. Anda berperan aktif dalam merencanakan metode peracunan. Anda ikut kami, kata polisi wanita itu dengan tegas. Bukan aku. Itu ide Dimas. Bella berteriak, langsung mengkhianati kekasihnya demi menyelamatkan diri sendiri. Ia menunjuk Dimas yang sedang diseret polisi. Dia yang menyuruhku. Dia yang cari obatnya. Aku cuma disuruh. Mas Dimas, bilang sama mereka aku nggak salah. Dimas yang mendengar pengkhianatan Bella menatap wanita itu dengan tatapan benci. Dasar wanita jalang. Kamu yang mengusulkan racun itu biar kita bisa nikah cepat. Kamu yang serakah. Kamu yang pembunuh. Balas Bella. Kedua pasangan yang kemarin masih saling memanggil, sayang, dan merencanakan pernikahan mewah di Eropa itu, kini saling melolong, saling menyalahkan, dan saling membuka aib di depan umum saat digelandang keluar oleh polisi. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus memuaskan bagi siapa saja yang melihatnya. Drama cinta mereka hancur berkeping-keping di hadapan hukum. Di tengah kekacauan itu, Indira tetap berdiri tenang di tempatnya. Ia tidak tersenyum, tidak tertawa, dan tidak menangis. Wajahnya dingin, memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Ia menatap punggung Dimas dan Bella yang semakin menjauh di bawah polisi. Sebelum Dimas benar-benar keluar dari pintu, ia sempat menoleh ke belakang, menatap Indira untuk terakhir kalinya. Tatapannya penuh dengan penyesalan, ketakutan, dan pertanyaan besar. Bagaimana bisa wanita yang ia anggap lemah ini menghancurkannya dalam satu pukulan? Indira membalas tatapan itu. Ia melangkah maju sedikit, mendekati pagar pembatas, dan berbicara dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh Dimas sebelum pintu tertutup. Kau bertanya kenapa aku diam, Dimas?
ucap Indira lantang. Karena orang bodoh sepertimu tidak akan pernah mendengarkan peringatan. Kalian hanya akan berhenti jika dihancurkan. Dan hari ini, aku pastikan kau hancur sampai ke akar-akarnya. Pintu ruang sidang tertutup. Dimas dan Bella lenyap dari pandangan, menuju mobil tahanan yang akan membawa mereka ke masa depan yang kelam. Suasana di ruang sidang perlahan mulai tenang kembali. Bu, lanjut Indira tegas. Keluarga saya sudah mati saat kalian tertawa di atas penderitaan saya. Silakan ibu urus anak ibu di penjara. Jangan pernah hubungi saya lagi. Indira berbalik badan, memberi isyarat pada Farel. Ayo kita pergi, Rel. Urusan di sini sudah selesai. Farel tersenyum bangga, mengemasi barang-barangnya, dan berjalan mendampingi Indira keluar dari ruang sidang. Mereka berjalan membelah kerumunan, meninggalkan Bu Lestari yang menangis meraung-raung sendirian di tengah ruang sidang yang mulai kosong, meratapi nasibnya yang berubah miskin dan sebatang kara dalam sekejap mata. Di luar gedung pengadilan, matahari bersinar sangat terik, namun bagi Indira, cahaya itu terasa hangat dan menyambut. Itu adalah cahaya pertama dari kehidupan barunya. Keheningan panjang itu telah pecah, digantikan oleh suara keadilan yang menggema lantang. 6 bulan telah berlalu sejak hari bersejarah di pengadilan agama itu. Roda keadilan terus berputar, melindas mereka yang bersalah tanpa ampun. Proses hukum berjalan maraton, mulai dari penyidikan polisi, pelimpahan berkas ke kejaksaan, hingga akhirnya sampai ke meja hijau pengadilan negeri untuk kasus pidananya. Hari ini adalah hari pembacaan vonis pidana untuk Dimas dan Bella. Indira duduk di barisan depan ruang sidang pengadilan negeri. Penampilannya semakin bersinar. Wajahnya yang dulu tirus dan pucat kini tampak segar berisi, dengan rona merah alami di pipinya. Ia mengenakan kemeja putih bersih, melambangkan hati dan lembaran hidupnya yang baru. Di sampingnya, Farel setia menemani, bukan lagi sekadar sebagai pengacara, tetapi sebagai sahabat yang menjadi saksi kebangkitannya. Di kursi pesakitan, Dimas dan Bella duduk dengan kepala tertunduk. Penampilan mereka sangat kontras dengan 6 bulan lalu. Dimas yang dulu gagah dengan jas mahalnya, kini kurus kering dengan rambut yang dicukur hampir botak. Wajahnya kusam, matanya cekung tanpa cahaya. Bella lebih menyedihkan lagi. Wanita yang dulu bangga dengan kecantikan dan barang brandednya, kini terlihat tua dan layu. Tanpa perawatan salon dan make-up, serta tertekan oleh kehidupan penjara selama masa tahanan, kecantikannya luntur tak berbekas. Mereka mengenakan rompi tahanan berwarna oranye yang kedodoran. Hubungan mereka pun hancur lebur. Selama persidangan, mereka saling serang, saling tuduh, dan saling membuka aib untuk meringankan hukuman masing-masing. Namun, hakim dan jaksa tidak bodoh. Bukti rekaman Indira yang lengkap menjadi kunci yang mengikat mereka berdua dalam satu nasib yang sama. Hakim Ketua Pengadilan Negeri membacakan putusannya dengan suara berat dan berwibawa. Menimbang bahwa terdakwa I, Dimas Aryo, dan terdakwa 2, Bella Anastasia, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan pembunuhan berencana, serta terbukti melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Ruangan hening. Jantung Dimas seolah berhenti berdetak. Ia memejamkan mata, membayangkan tembok penjara yang dingin yang akan menjadi rumahnya entah sampai kapan. Maka dengan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa I, Dimas Aryo, selama 15 tahun. Palu diketuk 1 kali. Tok! Tubuh Dimas merosot lemas di kursi. 15 tahun. Ia akan keluar saat usianya sudah tua, tanpa harta, tanpa karir, tanpa siapa-siapa. Dan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa 2, Bella Anastasia, selama 12 tahun. Palu diketuk lagi. Tok! Bella menjerit histeris, menangis menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang terborgol. Mimpinya untuk hidup mewah keliling Eropa musnah.
digantikan oleh kenyataan tidur di lantai dingin penjara wanita selama lebih dari 1 dekade. Indira mendengarkan vonis itu tanpa ekspresi berlebihan. Tidak ada sorak-sorai di hatinya, hanya rasa lega yang mendalam bahwa ancaman itu telah benar-benar dikurung. Keadilan telah ditegakkan. Bukan dendam yang ia cari, tapi keamanan dan kepastian hukum bahwa kejahatan tidak boleh menang. Selain vonis pidana, putusan pengadilan agama juga telah inkrah, berkekuatan hukum tetap, sebulan sebelumnya. Hakim mengabulkan gugatan cerai Indira sepenuhnya. Karena terbukti adanya pelanggaran berat terhadap pernikahan dan upaya kriminal untuk menguasai harta, serta adanya perjanjian pranikah yang baru ditemukan Farel di berkas lama mendiang ayah Indira yang menyatakan, jika salah satu pihak melakukan perselingkuhan atau tindak pidana terhadap pasangan, maka seluruh harta bersama dan harta bawaan kembali ke pihak yang dirugikan. Maka Indira memenangkan segalanya. Rumah mewah, mobil, tanah warisan, dan seluruh tabungan yang sempat mau dikuasai Dimas, kini sah 100% kembali ke tangan Indira. Dimas keluar dari pernikahan itu bukan hanya dengan status duda, tapi juga sebagai narapidana miskin yang terlilit utang biaya perkara. Usai sidang ditutup, petugas langsung menggelandang Dimas dan Bella kembali ke sel tahanan. Saat melewati Indira, Dimas menghentikan langkahnya sejenak. Petugas polisi membiarkannya sebentar. Indira. Suara Dimas Parau terdengar putus asa. Maafkan aku. Indira menatap mantan suaminya itu. Dulu, pria ini adalah segalanya baginya. Kini, ia hanyalah orang asing yang pernah memberinya pelajaran hidup paling mahal. Aku sudah memaafkanmu, Dimas. Jawab Indira tenang. Aku memaafkanmu bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri, agar aku bisa tidur nyenyak tanpa membawa beban kebencian. Tapi, hukum tetap hukum. Kau harus membayar apa yang kau perbuat. Jalani hukumanmu, dan belajarlah menjadi manusia lagi di dalam sana. Dimas menunduk. Air mata penyesalan yang terlambat menetes jatuh ke lantai. Ia lalu diseret pergi, menghilang di balik pintu jeruji besi. Indira keluar dari gedung pengadilan dengan langkah ringan. Di luar, langit sore berwarna jingga keemasan. Angin berhembus sejuk menerpa wajahnya. Sudah selesai, Ra, kata Farel sambil tersenyum. Semuanya sudah berakhir. Tidak, Rel, koreksi Indira sambil memandang langit luas. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Indira mengajak Farel masuk ke mobilnya. Mobil yang dulu sering dipakai Bella untuk pamer, kini telah dibersihkan dan menjadi milik Indira sepenuhnya. Kita mau kemana? Tanya Farel. Ke rumah, jawab Indira. Mereka berkendara menuju rumah mewah yang menjadi saksi bisu penderitaan Indira selama setahun. Namun, saat sampai di sana, suasananya sudah berbeda. Pagar rumah itu tidak lagi tampak menyeramkan. Di halaman rumah, terlihat sebuah truk pindahan besar dan beberapa pekerja sedang mengangkut barang-barang. Indira memutuskan untuk tidak menempati rumah itu. Terlalu banyak kenangan buruk di setiap sudutnya. Ia menjual rumah itu beserta seluruh perabotnya kepada seorang pengusaha properti dengan harga tinggi. Indira berdiri di depan gerbang, melihat sofa tempat Dimas dan Bella bermesraan diangkut keluar. Melihat meja makan tempat ia makan bubur sisa dibawa pergi. Melihat kasur tempat ia menangis dalam diam dimasukkan ke dalam truk. Kamu yakin menjual semuanya? Tanya Farel. Yakin. Jawab Indira mantap. Aku tidak butuh barang-barang ini. Uang hasil penjualan rumah ini akan aku gunakan untuk membangun yayasan bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Aku ingin membantu mereka yang tidak punya suara, agar mereka tidak perlu menunggu 1 tahun seperti aku untuk berani bicara. Farel menatap Indira dengan kagum. Kamu luar biasa, Indira. Dan sisa uangnya. Indira tersenyum nakal, senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya. Aku akan pakai untuk keliling Eropa. Benar-benar keliling Eropa. Menikmati hidup, makan enak,
dan mensyukuri setiap napas yang aku hirup. Boleh aku ikut? Tanya Farel setengah bercanda. Namun ada harapan di matanya. Indira tertawa renyah. Suara tawanya terdengar merdu. Bukan lagi suara bisikan serak. Tentu saja. Aku butuh fotografer pribadi yang merangkap pengacara hebat. Bu Lestari? Kabar terakhir yang didengar Indira. Wanita tua itu kini tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota. Hidup dari belas kasihan tetangga dan kerabat jauh yang masih mau peduli. Kesombongannya telah merenggut masa tuanya yang seharusnya damai. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menyesali kebodohannya mendukung anak yang salah. Indira menutup gerbang rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia menyerahkan kunci kepada pemilik baru. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Di depannya, jalanan terbentang luas. Masa lalu yang kelam, kebisuan yang menyiksa, dan pengkhianatan yang menyakitkan. Semuanya telah ia tinggalkan di belakang sebagai puing-puing sejarah. Indira masuk ke dalam mobil baru yang ia beli dengan uangnya sendiri. Ia menyalakan mesin, memutar musik kesukaannya dengan volume keras, dan ikut bernyanyi. Aku bebas, gumamnya pada diri sendiri di sela nyanyiannya. Aku hidup, dan suaraku adalah kekuatanku. Mobil itu melaju menembus senja, membawa Indira menuju masa depan yang cerah, di mana tidak ada lagi yang bisa memaksanya untuk diam. Sang istri yang dulu pura-pura bisu kini memiliki suara paling lantang di dunia. Suara kebahagiaan dan kemerdekaan. Tamat.